Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Tadi kita sudah mendengar pernyataan dari pucuk pimpinan Partai Solidaritas Indonesia. Pernyataan Ketua Umum PSI Giring Ganesa yang dianggap kontroversial meskipun lantang pembawaannya. Mbak vokalis band, dulu vokalis band, sekarang udah nggak lagi ya. Tapi kalau nyanyi masih merdu loh Maria. Nah itu dia. Banyak juga yang bilang udah nyanyi aja lah gitu kan. Tapi juga kalau dilihat pada saat acara puncak HUT PSI tersebut juga hadir Presiden Joko Widodo. Kalau dilihat responnya turut memberikan senyuman dan juga tepuk tangan. Tapi banyak juga kemudian yang berkomentar, sejumlah politisi, sejumlah tokoh. Ini masih menjadi pembahasan di sini kalau kita lihat. Sebenarnya siapa sih yang dimaksud oleh Giring Ganesa? Karena dalam pidato hari ulang tahun ke-7 PSI tersebut tidak menyebutkan nama sama sekali. Hanya ada karikatur besar, orang pakai kemeja, dasi, bawa box seperti sudah dipecat oleh Presiden Joko Widodo. Tidak ada mention satu nama pun. Kalau begitu kita simak dulu pernyataan pidato dari Ketua Umum PSI berikut ini. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. PSI ingin menarik garis tegas, Pak. Tidak berkompromi dengan orang yang menghalalkan segala cara, termasuk dengan memperalat agama, main mata, bergandeng tangan dengan kelompok intoleran, menggunakan ayat untuk menjatuhkan lawan politik. Cukup lantang sekali. Agak berdebar. Kalau saya mungkin datang ke sana atmosfernya beda. Karena seorang Giring Niji yang dalam hal bernyanyi merdu, tapi kalau untuk mengkritisi juga tajam juga. Sekarang sudah bukan Giring Niji lagi, Giring Ketua Umum PSI yang berbeda, jangan sampai salah. Ini pucuk pimpinan PSI. Tapi kalau dilihat itu tadi tidak menyebutkan satu nama pun, hanya terlihat gambar karikatur, kemudian dengan tulisan dipecat. Tapi kalau kita amati jejak digital dari PSI. Masih ada. Pada bulan September lalu ada sebuah video yang kemudian ditampilkan di media sosial PSI dengan narasi-narasi yang hampir sama. Itu namanya disebut ya? Tapi namanya disebut. Sebentar, September, sekarang bulan Oktober, November, Desember. 3 bulan yang lalu berarti ya? Siapakah dia? Kita lihat tayangan berikut ini. Indikator utama dalam menilai kegagalan Anies Baswedan adalah melihat bagaimana cara Gubernur DKI Jakarta membelanjakan uang rakyat selama pandemi. APBD Jakarta yang begitu besar, dia belanjakan untuk kepentingan ego pribadinya untuk maju sebagai presiden 2024. Dia mengabaikan tekanan rakyat yang meminta dia membatalkan rencana balapan mobil Formula E dan mengeluarkan 1 triliun uang rakyat untuk acara tidak berguna itu. Uang rakyat sebanyak itu dihabiskan oleh Anies Baswedan di tengah penderitaan rakyat yang sakit, meninggal, dan hidupnya susah karena pandemi. Pura-pura peduli adalah kebohongan Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan orang banyak. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan nanti di 2024. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Selama pernyataan ini punya dasar, ada kajian ilmiah, ada penelitian, sah-sah saja, terserah Giring Ganesa. Itu harus bisa dipertanggungjawabkan oleh orang yang melontarkannya. Sepakat, ini negeri demokrasi. Jadi kemudian selama itu ada datanya, itu hak ini setiap catatan manusia. Demokrasi, Maria. Iya, sekalian promosi programnya. Tapi kalau dibilang betul sekali sebenarnya. Ada yang sepakat, ada yang juga tidak. Sejumlah politisi kemudian bersuara mengenai pidato dari seorang Giring Ganesa. Kita simak beberapa komentar ya. Ternyata menuai sorotan dari berbagai politisi. Ada Ruth Sitompul, maju terus Giring, Ketua Umum PSI. Semakin tinggi pohon, semakin tegar tadi ya. Kalau ini kemudian Arief Wiono, ini juga menyebutkan nyanyian gini gayanya rock and roll karena dekat dengan penguasa. Rumornya begitu. Tapi juga setuju-setuju saja, sah-sah saja. Bung Fahri Hamzah, Giring, itu kata kerja bukan kata benda. Bohong itu kata sifat, bukan nama orang.
Jangan mau digiring, jangan mau dibohongi, apalagi digiring dukung pembohong. Nah, Bang ini Fahri masih ya. ambigu. Nanti kita juga lihat ada beberapa pernyataan juga kalau tadi berupa tulisan. Ini kita dengarkan pernyataan langsung juga dari sejumlah politisi. Kalau ini kita lihat ada wakil gubernur dan juga perwakilan dari yang punya DKI Jakarta juga, perwakilan dari DPRD. Tidak boleh saling menyalahkan, apalagi menuduh satu sama lain, saya kira tidak bijak ya, apalagi dilakukan oleh tokoh-tokoh atau pimpinannya. Jadi mari kita saling berhusnuzon, saling bersangka baik sesama anak bangsa. Giring itu penyanyi kan? Dia suruh nyanyi aja. Kenapa? Pertama yang dia sampaikan itu sama sekali tidak berdasar, ya. Kan jadi kasihan gitu loh, jadi olok-olokan orang sebagai ketua umum partai, kasihan juga partainya. Harusnya menurut saya partainya menegur ketua umumnya tuh, menyampaikan sesuatu yang tanpa dasar gitu ya. Beragam pernyataan yang dikeluarkan oleh sejumlah tokoh di ibu kota, ada dari DPRD, kemudian Wagub pun juga berkomentar. Tapi bagaimana kemudian juga dengan Gubernur DKI Jakarta yang memiliki DKI Jakarta dan juga konon katanya banyak juga kemudian mengasumsikan bahwa yang di dalam pidato dari seorang Giring ini juga adalah Pak Anies. Responnya bagaimana? Kita dengarkan kita langsung dengarkan ya. Kalau begitu. Kerja setengah mati, udah nonstop, masih juga dinyinyirin. Saya bilang begini kalau soal itu. Ya Allah, saya ini siapa sih? Cuman Anies. Apa sih apa Anies itu? Anies itu orang biasa. Jangankan Anies. Rasulullah SAW yang akhlak mulia, yang uswatun hasanah, itu saja dinyinyirin terus, mandi fitnah, nggak pernah selesai. Terus kita berharap tidak seperti begitu, enggak lah, relax saja. Jadi saya sering bilang nggak usah khawatir dengan apa yang ditulis di sosmed, tapi pikirkan apa yang ditulis para sejarawan nanti dan pikirkan apa yang nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, kalau kemudian salah satu nama yang kemudian diasumsikan dalam pidato tersebut saja, fine-fine saja, tidak masalah. Jadi rakyat kemudian jangan membuat gejolak juga kalau begitu. Rakyat jangan ikut-ikutan baper. Karena sesungguhnya pejabat publik, politisi itu harus siap untuk dikritisi. Kami akan membahasnya malam hari ini dengan judul Manuver Giring di Depan Jokowi. Ada Mas Arya Bima, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam Mas Arya Bima. Kemudian ini langsung sahabatnya Giring Ganesa kami hadirkan, Mas Andi Budiman, juru bicara PSI. Selamat malam Mas Andi. Bang Effendi Ghazali dari sudut tengah akan mendamaikan kita semua sepertinya ya, Bang Effendi Ghazali ya. Yang Selamat malam. memberikan kesejukan nanti malam kita harapkan. Kalau begitu selamat malam juga Bang Gesa Alifa, ini produser Jakarta Melayu Festival, nanti juga akan menanggapi, serta ada Bang Mardhani Alisera, politisi dari PKS. Kalau begitu Andro. Bang Gis. Kita dengar dulu dari PSI dulu ini. PSI atau yang Bang kemudian Gis nih, membuat siapa yang gejolak. ingin duluan? Pasti keduanya pengen bersuara dulu ya. Coba kita dengar ke Bang Gis dulu deh, responnya seperti apa. Bang Gis kasih ke PSI dulu. Ini kok lempar-lemparan, Bang, belum juga mulai dialog udah lempar-lemparan tangan ya. Mas Andi Budiman. Kita berikan suara dan juga waktu ke Mas Andi, silakan. Agar penjelasannya lengkap nih Mas. Supaya penjelasan lengkap ya. Boleh maskernya Mas agar suaranya jelas? Buka masker nggak apa-apa? Oke. Maaf. Yang pertama, kita melihat ada sejumlah respon ya di masyarakat terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PSI, Bro Giring Ganesa. Ada pihak yang marah-marah, ada pihak yang keberatan, ada yang nyinyir dan lain sebagainya. Kepada mereka, saya justru ingin menanyakan dulu kepada mereka semua yang marah, yang nyinyir. Pertama, kalau ada pernyataan atau PSI mengatakan bahwa jangan memilih pemimpin yang punya rekam jejak memecah belah menggunakan isu SARA untuk memenangkan sebuah pertarungan politik, apakah ada yang salah dengan pernyataan itu? Itu pertanyaan pertama, dijawab dulu. Kemudian yang kedua, ketika Bro Giring bilang jangan pilih pembohong, saya ingin tanya lagi, siapa sih yang mau dipimpin oleh seorang pembohong? Siapa sih orang yang mendukung calon presiden yang dianggap pembohong? Kemudian yang ketiga, apakah kita mau dipimpin oleh orang yang pernah dipecat
karena tidak becus bekerja. Nah, apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PSI adalah hal-hal yang memang seharusnya menjadi kriteria di dalam memilih seorang pemimpin. Itu kriteria. Jadi, kalau ada pihak-pihak keberatan, ada yang marah-marah, saya justru ingin bertanya balik kepada mereka. Apakah mereka sedang mendukung seorang calon presiden yang gemar menggunakan isu SARA untuk meraih kekuasaan? Apakah mereka sedang mendukung seorang calon presiden yang pembohong? Apakah mereka suka jika presiden yang akan terpilih kelak adalah orang yang pernah terbukti tidak becus bekerja? Jadi kepada mereka yang marah-marah, yang nyinyir tadi, saya ingin bertanya balik. Apakah mereka mendukung calon dengan kriteria yang seperti disebutkan oleh Bro Giring Ganesa? Kalau mereka mengaku tidak, nggak perlu marah-marah tentunya. Sampai akhirnya mereka membuktikan sebaliknya. Artinya mereka memang mendukung kandidat seperti itu. Terima kasih. Bro Andi Budiman. Yes. Sebelum kita tahu marah-marah apa tidak, itu yang dimaksud itu Pak Anies Baswedan, bukan? Itu harus agak jelas sebelum kita tahu nih. Nggak, maksud saya biar kami tahu. Ini kita harus marah apa tidak gitu. Misalnya sebagai warga DKI Jakarta harus marah apa tidak. Lain loh sebagai nanti peneliti gitu loh. Bro Andi itu kira-kira maksudnya Anies Baswedan. Sekali lagi apa yang kami sampaikan adalah sebuah warning, sebuah peringatan kepada publik, kepada rakyat Indonesia agar jangan sampai orang yang kelak terpilih sebagai presiden adalah orang dengan kriteria yang seperti disebutkan oleh Giring Ganesa. Jadi sekali lagi itu adalah sesuatu yang kami nyatakan sebagai satu pendidikan politik, sebagai satu cara mengingatkan kepada publik jangan sampai tujuan atau cita-cita politik atau ambisi politik itu menghalalkan segala cara. Ini nggak boleh. Tapi mengapa ada ciri-ciri? Pernah dipecat presiden, kok ada ciri-ciri? Silahkan ditafsirkan. Itu mendiskreditkan salah satu seorang atau kemudian beberapa orang mungkin yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi? Bisa juga begitu, silahkan ditafsirkan sendiri. Tapi yang jelas, yang kami sampaikan adalah apa yang kami yakini harus menjadi kriteria di dalam memilih seorang calon presiden. Baik, Bro jadi Andi, tidak Maria, menyebutkan nama satu pun. Tapi terlalu mencolok, Maria. 3 bulan sebelumnya Giring Ganesa buat video menyebutkan secara gamblang nama Anies Kalau Baswedan. itu kita dengar dulu bagaimana videonya. Coba boleh diputar kita mungkin simak oleh lagi tim kami. videonya ya. 21 September ya. 21 September, 3 bulan sebelum kemudian pidato di HUT PSI tersebut. Sebelum diputar, Anda tidak mau menyebut Anies Baswedan? Silakan. Tahan dulu Bapak-bapak. Kita tahan lihat dulu, dulu video kita ini. dengarkan dulu. Bapak-bapak ditahan dulu. Menyebut Anies Baswedan tidak Dan belanjakan uang rakyat selama pandemi. APBD Jakarta yang begitu besar, dia belanjakan untuk kepentingan ego pribadinya untuk maju sebagai presiden 2024. Dia mengabaikan tekanan rakyat yang meminta dia membatalkan rencana balapan mobil Formula E dan mengeluarkan 1 triliun uang rakyat untuk acara tidak berguna itu. Uang rakyat sebanyak itu dihabiskan oleh Anies Baswedan di tengah penderitaan rakyat yang sakit, meninggal, dan hidupnya susah karena pandemi. Pura-pura peduli adalah kebohongan Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan orang banyak. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan nanti di 2024. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Bang Andi, itu tidak hanya 1 kali menyebut nama seorang Anies Baswedan, bahkan di akhir kata, jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Respon Anda bagaimana? Kita bicara tentang 2 subjek yang berbeda. Kalau kita bicara tentang pidato Giring Ganesa dalam hari ulang tahun 7 tahun PSI, kami bicara tentang kriteria. Tapi yang disampaikan pada September yang lalu, itu adalah kami memang betul mengatakan atau mengkritik Gubernur Anies Baswedan. Tapi diksinya pembohong itu selalu dicantumkan ya. Sama. Itu satu kualitas yang tidak boleh ada dalam seorang calon pemimpin. Jadi apapun itu dalam konteks manapun kita tidak ingin seorang pembohong menjadi pemimpin, menjadi seorang calon presiden. Ketika Bro Giring Ganesa mengatakan itu pada Desember pada saat peringatan 7 tahun PSI, kita mengungkapkan apa yang menjadi kriteria yang tidak boleh dimiliki oleh seorang calon presiden. Pada bulan September kami mengkritik Anies Baswedan.
Jadi sekali lagi kita ingin membahas yang mana. Jadi silakan terbuka kalau kita Keduanya, ingin kalau bisa. mengkritik Anies Baswedan. Sekali lagi kalau bagi PSI sendiri, kami sebetulnya merasa atau melihat bahwa dengan segala hormat Mas Anies ini dengan apa yang dikerjakan selama ini sudah hampir masa jabatannya berakhir, tapi elektabilitasnya tidak kunjung membaik. Masih nomor 3, nomor 4 dari berbagai survei masih masuk 5 besar. Ya. Tapi kita bandingkan misalnya dengan Pak Jokowi ketika beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta, 6 bulan setelah menjabat sebagai Gubernur, elektabilitas Pak Jokowi itu langsung nomor 1. Bandingkan dengan Mas Anies yang sudah diberi kesempatan begitu lama, ada panggung-panggung politik yang tersedia begitu besar, manuver-manuvernya juga banyak, pidato pembukaannya juga menyebut soal pribumi dan non-pribumi, sekali lagi, tapi ternyata elektabilitasnya masih ada di nomor 3 atau 4. Bang Andi, kritik dari PSI ini apakah memiliki dasar? Ada bukti, kajian ilmiah, mungkin penelitian di ibu kota? Atau Jelas hanya sekali. bluff aja? Jelas sekali, apa yang kami kerjakan ini bukan hanya pernyataan. Kalian bisa cek apa yang kami kerjakan ini melalui apa yang kami sampaikan, yang kami kritik, yang kami nyatakan dalam pernyataan fraksi kami di DKI Jakarta. Fraksi PSI DKI Jakarta bekerja keras mengontrol jalannya pemerintahan, menjadi satu kekuatan oposisi yang efektif di dalam mengontrol kinerja gubernur, dan apa yang disampaikan oleh Bro Giring ini adalah penegasan dari apa yang kami kerjakan di Jakarta. Bisa tolong berikan kami 1-2 contohnya? Formula E paling jelas. Formula E adalah sesuatu yang paling jelas. Jadi sekali lagi kalau misalnya Anda bertanya, apa salah satu bentuk kualitas yang kami anggap tidak mampu tadi atau kualitas yang buruk tadi dari seorang calon presiden adalah bagaimana cara dia mengelola anggaran. Jadi begini gambarannya. Desember 2019, Gubernur Anies Baswedan menolak untuk mengucurkan dana sebesar 160 miliar rupiah untuk membebaskan lahan dalam konteks upaya untuk menanggulangi banjir. Alasannya nggak ada uang. Beberapa bulan sebelumnya, Gubernur baru saja menggelontorkan dana 360 miliar rupiah untuk komitmen fee Formula E. Sekali lagi, jadi untuk Formula E, balap mobil listrik ada uang, untuk menanggulangi banjir yang merupakan kepentingan rakyat banyak, Gubernur tidak bersedia mengeluarkan anggaran. Dan yang terjadi beberapa hari kemudian, 1 Januari 2020, kita semua menjadi saksi Jakarta banjir besar. Ribuan orang mengungsi. Ribuan orang mengungsi. Ibu kota lumpuh. Lagi-lagi siapa yang menjadi korban? Oke, kalau rakyat begitu, kecil. Jadi sekali lagi ini adalah salah satu kualitas seorang pemimpin yang tidak bisa membelanjakan uang rakyat. Sekali lagi ini uang rakyat, bukan uang milik dirinya. Bursa capres kan banyak itu nama-namanya, sudah beredar semuanya. Tapi kenapa hanya fokus ke Anies saja yang dikritik habis-habisan, Bang Andi? Sekali lagi apa yang kami sampaikan ketika dalam konteks Formula E ini adalah bagian dari upaya kami mengontrol kekuasaan. Kalau banjir juga kemudian tidak hanya di Jakarta, di Kalimantan, di Jawa Barat, di beberapa daerah. Nanti kita akan bahas juga ya kalau mengenai 2024 ya Bang ya. Ada anggaran yang dipakai, ada uang yang bisa dipakai untuk balap mobil, tapi uang untuk membantu rakyat supaya mereka tidak kebanjiran nggak ada uang. Kalau begini nanti Bang Mardhani Alisera, Bang Ges Harifah juga harus menanggapi. Tapi ditahan dulu, usai jeda sesaat lagi. Catatan Demokrasi akan kembali untuk Anda.